Akhir dari hadis yang kita bahas adalah halaman 14 nomor ke-9. Yaitu hadis yang berbunyi at-ta'anni minallah wal ajalatu minasyaiton. Subhanallah. Baru kita praktekin tadi. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam at-ta'anni minallah. Artinya berlambat-lambat. Karena menimbulkan ketenangan, ketentraman, pikiran menjadi jernih, dan juga mengambil keputusan dengan tajam. Itu lantaran dengan perlahan-lahan. Makanya ketika seorang itu memutuskan atau bertindak dengan tenang, nggak tergesa-gesa, nggak buru-buru, itu memang datang ilham dari Allah. Maka hendak kita, apapun aktivitas kita, apapun kegiatan kita, apalagi mengambil keputusan, jangan terburu-buru. Maka hendak mantepin hati kita, sekalipun punya sudah pandangan yang jitu, tapi mantepkan lagi hati. Makanya Allah syariatkan kita, anjurkan kita untuk sholat sunnah istikharah. Apakah cukup sampai situ? Enggak cukup. Minta musyawarah lagi kepada orang yang lebih berpengalaman, orang yang lebih banyak pengetahuan, khususnya orang tua dan guru kita. Itulah yang Imamul Haddad katakan ar-rajulul kamil. Seseorang yang sempurna. Siapa itu, Sin? Man lahu ra'yun shaib. Orang yang memiliki pendapat yang jitu wa yusyawir, dan pun dia bermusyawarah. Dia udah benar nih pendapatnya, tapi masih mau bermusyawarah, masih mau minta arahan, petuah dari orang tua, dari guru, dari orang lebih pengalaman. Jadi jangan terburu-buru, apalagi yang berkaitan untuk masa depan kita. Isin? Itu, jangan buru-buru. Istikharah dulu, mantap dulu calon kita gimana. Ya? Baik itu berkaitan dengan rumah tangga, baik itu berkaitan dengan belajar. Jangan sekedar kita kayak ngambil gorengan asal nyomot, pegang-pegang doang. Enggak. Perhatiin dulu gerak-geriknya, tingkahnya. Nih, guru juga begitu. Jangan dilihat dengan sorbannya, dengan imamahnya, dengan bicaranya. Enggak begitu. Lisanul hal afsah min lisanil maqal. Tapi bagaimana kesehariannya? Bagaimana ilmu dan amalnya menyatu atau enggak? Bagaimana rahmatnya? Bagaimana semua? Nah, ini penting, ta'ani, perlahan-lahan. Tenang, ambil keputusan. Karena semuanya kalau tenang, perlahan-lahan, itu adalah ilham dari Allah, itu jawaban dari Allah. Tapi sebaliknya, wal ajalatu minasyaiton. Buru-buru itu, tergesa-gesa itu, sembrono, itu semuanya dari syaitan. Sampai apa-apa serba buru-buru, baca Quran buru-buru, baca ratib buru-buru, baca fasal maulid buru-buru. Gak ada itu. Orang tenang. Coba kita makan buru-buru, enak gak? Iya. Tapi kalau makan pelan-pelan, apalagi dapat berkat nasi mandi, pahanya, iya kan, sambalnya, pelan-pelan, sendirian lagi. Allah. Jadi ini dihayati, semua hidup kita dihayatin. Mau belajar dihayatin, qiyamul lail kita hayatin, sholat kita hayatin, nikmat semuanya. Karena yang teringinkan dalam agama kita adalah kualitas, bukan kuantitas. Diinginkan dalam agama kita adalah mutu, bukan banyaknya.
Ya, tahsinul a'mal ahabbu ilallah min taksiril a'mal. Bagusnya perbuatan di sisi Allah itu lebih utama ketimbang banyaknya berbuat. Makanya Allah menyatakan, Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dialah yang menciptakan kematian, dialah yang menciptakan kehidupan, agar menguji kalian mana di antara kalian yang lebih bagus, bukannya lebih banyak. Yang lebih bagus dalam berbuat, bukan lebih banyak dalam berbuat. Ya, itulah irsyadat, arahan, petunjuk dari Nabi SAW. Maka siapa yang berpegang dengan petunjuk Nabi, niscaya dia tidak akan sesat, niscaya dia tidak akan binasa dan sirna selamanya, tapi dia bakal bahagia dan selalu langgeng apapun kegiatannya. Wa qala aidha at-turab rabi'us sibyan. Nilai lagi ya. Kalau udah pasir anak demen, orang anak-anak dulu begitu. Kalau sekarang anak kecil aja demennya handphone doang. Main pasir, gulang-guling ya. Kayak binat kayak kambing, kayak sapi, main-main begitu. Lempar-lemparan, pakai rabi'us sibyan. Ya, semangatnya anak-anak kecil. Kebahagiaan anak-anak, tuh, tanah kebahagiaan anak kecil. Ya kan? Nah, itu tergantung. Maka disinilah didikan yang penting. Didikan yang penting. Artinya apa? Kalau untuk anak kecil, jangan kita fokuskan dulu untuk berbagai macam ibadah. Jangan. Biar ada waktu. Biar banyakin main. Ada waktu juga untuk belajar. Jangan fokuskan dulu. Ya, dari taman kanak-kanak udah terus belajar. Jenuh dia nanti. Ntar habis itu pagi, siang, sore. Nanti ada waktu. Setelah belajar, main dulu. Keringetan, main-main. Ntar balik lagi. Yang penting diarahin dulu. Main dulu, main. Ntar ada waktunya, udah usia 9 tahun, 10 tahun, dikurang-kurang lagi mainnya, kurang-kurang lagi main, sampai terbiasa. Dan jangan biasakan anak kecil itu ya dengan komunitas mereka, banyaknya mereka pada masuk ke masjid, apalagi pas Jumat. Mestinya orang tua yang terpenting ini megang anaknya. Ya Allah, ini dibiarkan tuh anak dengan teman-temannya, ada 10 orang, 20 orang, ya kan, teriak udah kayak pasar tuh masjid. Bagus pakai speaker, nih gak pakai speaker di masjid. Udah nggak speaker pakai. Itu apa namanya? Suara anak kecil lebih besar, lebih tinggi dari suara khotib. Pasar. Itu yang Nabi larang. Nabi larang untuk masuk bagi 3 manusia ke dalam masjid. Maksudnya itu anak kecil, orang gila, dan hewan. Tuh, Nabi larang itu. Jangan masuk orang gila. Orang gila jangan bukan tempatnya masjid. Yang ada dia teriak, buang air di situ. Anak kecil juga begitu. Nanti ada waktu. Kalau untuk Jumat jangan dulu, entar waktu. Dikasih waktu, tenang aja. Bilang marbotnya bilang begitu. Ntar kita kasih waktu, jangan Jumat tapi. Kalau Jumat boleh asal diam atau dibawa orang tua. Yang diumbar ini anak. Teriak, akhirnya kita baca doa nggak dengar apa-apa. Semuanya teriak-teriak. Udah selesai salam baru assalamualaikum. Keluar semuanya. Ya. Beda kalau anak yang megang, orang tuanya duduk bersama orang tuanya, lalu diperhatikan. Itulah lagi. Kemudian waqala aidha tahadau tahabu. Ya. Tahadau tahabau. Saling berikan hadiahlah kalian, niscaya kalian satu sama lain saling cinta. Kita sama teman kita saling bermusuhan, cukup kasih, ya kan, cilok, ya kan, itu teman kita kasih ubi atau singkong mentah padahal, ya itu aja udah hilang permusuhan itu semua.
salinglah berikan hadiah, niscaya akan timbul rasa cinta. Nah, nggak ada lagi itu permusuhan. Wa tasafahu, dan saling, ya kan, berjabat tanganlah kalian. Tuh, saling berjabat tangan. Yuzhibul ghil, niscaya akan hilang dengki atau iri hati ankum, di antara kalian. Ya, iri hati kita, dengki kita, rasa cemburu kita, rasa nggak suka sama orang hilang dengan sebab berjabat tangan. Wa qala aidha, terakhir, at-taibu minadz-dzanbi kaman la dzanbalah. Taubat artinya orang yang bertaubat dari dosa, kaman la dzanbalah, seperti orang yang tidak memiliki dosa. Tapi ketika terpenuhi taubatnya, yang disebut taubatan nasuha, berkaitan kepada Allah 3, berkaitan kepada makhluk tambah 1. Kalau dikatakan terpenuhi, itu namanya taubatan nasuha. Kalau nggak terpenuhi, namanya taubatan sambelan. Taubatan sambel. Udah perutnya buang-buang air di pagi hari karena makan apa? Pedas, sambel. Dia udah janji aneh nggak bakal makan lagi. Pas siang sore disiapin ya ikan goreng sama kepikiran kayaknya ada yang kurang nih, ikan nggak pakai sambel. Dimakan juga. Taubatan sambel, ngomong doang di sini tapi nggak ada perbuatan, diulangin lagi. Itulah 3-nya apa itu? Yaitu pertama, dia memiliki penyesalan. Ya, nyesel bahwa dengan perbuatan itu dia merasa nyesel. Dia nangis, dia nyesel. Itu pertama kali tobat. Apakah cukup soal itu? Nggak cukup. Yang kedua, harus dia ikhla minadz-dzanbi. Dia cabut jiwa dia. Dia minum khamar, ngelakuin judi online. Iya kan? Ngelakuin judi online, khamar. Harus cabut, bukan aneh nyesel. Nah itu tobat sambel itu. Ngelakuin lagi. Nggak bakal diterima. Harus dia cabut dulu. Setelah dia cabut, nah yang ketiga, azam an la yaud ma'ash. Bertekad kuat untuk tidak kembali dalam perbuatan itu selama ruh masih ada dalam jasad. Arti selama-lamanya. 3 nih. Kalau 3 dia lakuin, dia penuhi, maka di sini dikatakan taubatan nasuha. Itu yang berkaitan kepada Allah. Tapi berkaitan kepada manusia ini yang lebih sulit. Karena hukukul adami mabniyatun alal musyaha. Kaitan kepada manusia itu terlandaskan dengan saling dendam. Belum tentu orang itu ridho. Ya kan? Sendalnya diambil, sekalipun sendal jepit. Ya kan? Pakai peniti lagi. Sekalipun dia gak ridho itu. Nggak ridho itu, barang-barang rumah diambil. Nggak ridho itu, punya diambil sama dia. Atau dia dengan zalim mengambil semuanya. Belum tentu ridho. Terus gimana? Nah ini yang penting, yang sulit nih. Apa tambahan 1 lagi dari 3 itu? Pertama, minta keridhaan. Kalau tidak diberikan ridho, berarti balasan setimpal. Dia pernah ngelakuin hal yang berkaitan dengan fisik, pernah pukulan sebagainya. Ya Allah, harus dia ngelakuin dan dia harus menjadi korban. Itu dia. Selama tidak, maka nggak diterima taubatnya. Mau dia berbuat baik apapun tetap nggak diterima. Itu yang kita takut kalau berkaitan dengan manusia. Maka Nabi kan begitu. Ketika awal-awal dakwah Nabi, beliau nggak punya banyak uang.
Siapapun orang yang mau disolatin sama Nabi, Nabi bertanya kepada ahli warisnya atau keluarganya, hal alaihi den, apakah dia punya utang? Kalau mereka tanyakan, na'am ya Rasulullah, sallu ala mayyitikum. Solatin, aneh nggak mau solatin. Tapi ketika dapat futuhat Nabi, ya, ketika perang dan banyak gonaim, harta rampasan, Nabi yang bayar itu semua. Itu dia. Ya. Nah, kalau itu semua 3 ditambah kaitan kepada makhluk itu 1, 4 terpenuhi, maka ini yang disebut at-taibu minadz-dzanbi, orang yang bertaubat dari dosa, kaman la dzanbala. Maka dia tidak memiliki seperti dia baru keluar dari perut rahim ibunya, tidak ada sedikit pun, ya kan, dosa yang tertulis. Harfu tha, qala Rasulullah wallahu a'lam bis-shawab. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma.